Selamat pagi anak ibu kelas 11 AP. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran Humas dan Keprotokolan. Jadi kita sekali seminggu saja. Sekali seminggu ya, tidak 2 kali seminggu. Bosan kalian ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita udah bisa tatap muka sehingga nanti ada interaksinya, bisa tanya jawab, bisa diskusi kelompok, bisa praktek, lebih enak ya daripada seperti ini hanya satu arah komunikasinya, tidak sempurna komunikasi dua arahnya. Oke, baik, kita masuk ke bab 2 yaitu regulasi bidang kehumasan. Regulasi itu aturan seperti yang sudah kita lakukan. Kita jelaskan ini regulasi kehumasan di Indonesia. Jadi hubungan masyarakat di Indonesia itu tidak sesuka hati dilakukan oleh instansi ataupun oleh perusahaan atau oleh seseorang, tetapi ada regulasi atau ada aturan yang mengatur pelaksanaan hubungan masyarakat di Indonesia. Apa saja itu regulasinya? Regulasi itu ada yang dibuat oleh APRI. APRI itu singkatan dari asosiasi. Asosiasi itu adalah perhimpunan atau gabungan ya. Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia. Ini APRI ada membuat regulasi kehumasan ya. Kemudian ada Perhumas Indonesia, Perhimpunan Humas Indonesia. Ini pun Perhimpunan Humas Indonesia ini pun membuat regulasi. IPRA, tadi APRI, sekarang IPRA, International Public Relations Association. Ini pun nanti ada regulasi yang mereka konsep, yang mereka buat. Kemudian ada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan humas di Indonesia. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, sebelum kita sampai ke pembahasan berikutnya, ini ada kata kunci. Kata kunci artinya, IPRA itu harus kamu paham apa itu IPRA. Kode etik. Kode etik ini aturan yang sudah baku dikonsep untuk dipedomani oleh pelaku ya, oleh pelaku. Ini harus kamu tahu. IPRA tadi apa? Singkatan dari apa tadi IPRA? Kode etik itu turunan dari peraturan pemerintah atau Permendagri. Ada lagi dari Permendagri itu diturunkan kode etiknya. Kemudian Perhimpunan Humas Hubungan Masyarakat di Indonesia, Permendagri, Public Relation, Regulasi. Ini keenam hal ini harus kamu paham dalam pembelajaran kita hari ini ya. Public relation itu sama dengan hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat perlu ada regulasi. Siapa yang mengeluarkan regulasi? Ada Permendagrinya, dikeluarkan Perhumas, dikeluarkan IPRA, dikeluarkan juga kode etiknya untuk dipedomani. Itu kata kuncinya yang harus kita pahami. Apa itu IPRA? Kode etik kehumasan berdasarkan International Public Relation Association, IPRA, internasional. Jadi hubungan masyarakat secara internasional ada juga kode etiknya. Apa itu kode etiknya? Ini dia. Integritas itu kejujuran pribadi dan profesional. Kita harus jujur sebagai petugas humas ya, sesuai dengan profesi kita. Itu integritas, betul-betul kejujuran itu harus kita miliki di dalam melaksanakan tugas. Kemudian perilaku terhadap publik dan media. Bagaimana kita berperilaku terhadap publik dan media itu diatur secara detail ya. Kemudian perilaku kepada klien dan karyawan, seperti yang sudah Ibu kasih tes hari itu, masih banyak yang salah. Nanti Ibu kirimkan jawaban yang benarnya. Jawaban yang benarnya yang mana itu hubungan internalnya, mana eksternalnya, mana klien, mana dengan pemerintah, mana dengan pers, mana dengan konsumen. Ada, sudah Ibu bikin jawabannya, Ibu kirimkan nanti ya, biar kalian boleh cek apakah jawaban kalian itu sudah benar. Kemudian ada perilaku terhadap teman sejawat. Kalau dengan teman sejawat bagaimana? Nah, tidak boleh dijual nama baik temannya. Kemudian tidak boleh mengkhianati teman. Sesama petugas humas harus saling menjaga nama baik ya. Itu kode etik menurut International Public League ya. Public itu publik atau kalangan masyarakat luas.
International Public Relation Association. Jadi ada perhimpunan daripada petugas humas secara internasional. Berikutnya, bagaimana kode etik kalau menurut profesi kehumasan berdasarkan Perhimpunan Hubungan Masyarakat di Indonesia, menurut Humas Perhimpunan Association juga itu di Indonesia, ada komitmen pribadi. Artinya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, tanggung jawab pribadi, komitmen. Tidak boleh kita terpengaruh dengan yang lain. Sekali katakan A, tetap kita harus bertanggung jawab. Komitmen ini tanggung jawab pribadi, ya. Jadi kita sebagai petugas humas harus punya tanggung jawab. Kemudian perilaku terhadap masyarakat dan media massa mirip dengan yang tadi. Perilaku terhadap klien atau atasan dengan yang tadi. Perilaku terhadap sejawat, karena memang kita melakukan hubungan dengan masyarakat, tidak hanya orang-orang tertentu. Hubungan masyarakat dengan atasan, dengan teman sejawat, dengan media massa, dengan klien, pelanggan itu ya, pelanggan, dengan konsumen yang menggunakan langsung produk kita. Itu dia kode etik, ada 4 menurut Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Berikutnya, bagaimana kode etik kehumasan di pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan bahwa hubungan masyarakat itu adalah hubungan kerja. Hubungan masyarakat itu termasuk hubungan kerja. Kalau melakukan hubungan kerja, ada kewajiban ke dalam dan ada kewajiban keluar. Ke dalam dengan siapa? Dengan atasan, dengan rekan-rekan sekerja. Kemudian dengan keluar itu dengan government atau instansi pemerintah, dengan pers, dengan pelanggan, dengan klien. Itu harus kita jaga, kita buat itu sebagai hubungan kerja. Kemudian ada larangan, nanti boleh kalian baca di halaman 26 dan 27 kode etik kehumasan pemerintah. Di sana dijelaskan ya, ada hubungan kerja, kewajibannya ada ke dalam dan keluar. Ke dalam itu harus kita loyal dengan atasan, ya, harus loyal dengan anggota. Kemudian ada larangannya, ada larangan yang disebutkan di dalam kode etik kehumasan pemerintah. Ini ada larangannya di halaman 27, boleh kalian lihat dengan baik ya. Kemudian tanggung jawab pengelola. Bagaimana tanggung jawab pengelola atau anggota kehumasan dengan pemerintah. Kemudian ada hak jawab dan hak koreksi. Jadi nanti untuk lebih dalam memahami bagaimana kode etik kehumasan pemerintah ini, boleh buka buku kita mulai dari halaman 26, 27 sampai dengan 28. Hal ini semua dibahas di sana dengan jelas. Kemudian kode etik profesi humas menurut APRI, Association Public Relation International, terdiri dari 17 pasal. Pasal 2, pasal 1, 2, 3, 4 ini terdiri dari 17 pasal ini ya. Jadi ada norma perilaku, ada penyebarluasan informasi, tidak boleh menyebarkan hoax, media komunikasi, menggunakan media, kepentingan yang tersembunyi, sampai selanjutnya 17 pasal ada diatur di sana ya, 17 pasal sampai profesi humas nama baik. Ini nanti boleh kamu download juga, boleh kamu ambil di internet. Bagaimana kode etik profesi humas menurut APRI yang terdiri dari 17 pasal. Di sana lengkap dijelaskan, ini judul-judul pasalnya ya. Lalu secara detail itulah nanti yang bisa kamu download. Bagaimana ini ya? Jadi nanti untuk pertanyaannya bolehlah dikerjakan halaman 29 ya nak. Kerjakan halaman 29 A, B, C-nya. Pilihan gandanya. Tulis di dalam bukumu soalnya dan jawabannya. Tetapi kirimkan di GC. Tidak perlu tulisan itu kau foto. Tapi ketiklah melalui handphonemu itu nomor 1 apa jawabannya. A. Misalnya jawaban nomor 1 misalnya E, menyebarkan berita yang dapat dipertanggungjawabkan